ujian, pusing mahasiswa. Karena ini berkaitan sama banyak hal. Ya kan? Jadi begini Bapak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakhtubu, kalian itu nggak boleh mengkhitbah seorang wanita yang sudah dihitbah. Jelas ya? Kalian nggak boleh membeli di atas belian orang lain. Jelas ya? Kalian nggak boleh menjual di atas jualan orang lain. Mengkhitbah di atas la yakhtubu ala khitbah akhi, jangan mengkhitbah di atas khitbah orang lain. Kalau melamar di atas lamaran orang lain saja nggak boleh, apalagi menikahi istri orang lain. Jelas sampai di sini ya? Ini berat. Ini berat. Selama seorang laki-laki itu dia belum kemudian mengucapkan talak kepada istrinya sampai habis masa iddahnya, maka siapapun laki-laki nggak berhak untuk melamar atau menikahi ini perempuan. Kalau dalam kasus ini, jika misalnya seorang laki-laki dia meninggalkan ini perempuan tanpa kabar berita, ini perempuan bisa datang ke hakim, minta khulu, difasakh pernikahan itu, nanti hakim yang menentukan. Itu juga hakim akan berhati-hati. Ini suaminya kemana ini? Ya kan? Ini kasusnya suaminya diketahui keberadaannya ada di dalam penjara. Maka kemudian ini pernikahan yang kedua siri ini nggak sah. Memang kan kalau istilah kita nikah sir itu rahasia. Sebenarnya istilah nikah siri ini cuma ada di kita doang. Ya. Nikah itu sunnahnya awmil walau bisyar, katanya. Umumkan pernikahan kalian walaupun hanya dengan seekor kambing yang kecil. Sembeli, masak, biar baunya tuh sampai kemana-mana. Orang tahu, oh bau jali nikah lagi. Jali. Agar orang-orang tahu betul. Biar nggak muncul fitnah. Misalnya bapak-bapak jalan, oh iya, dia udah nikah, waktu itu udah dikasih tahu, nggak muncul fitnah. Tapi karena zaman sekarang diam-diam, ya, muncul fitnah. Apalagi ini itu nggak boleh Pak. Status anak ini dia nanti larinya sampai ke status anak. Nikahnya ini nggak sah, batal. Otomatis anaknya ini nasabnya lari kepada ibunya. Di KUA sampai dimanapun itu pasti cukup berat sekali. Ini status anaknya gimana ya? Saran saya, suaminya masih di penjara kan? Udah keluar Pak. Oh udah keluar. Katanya banyak dia perempuan itu ketakutan karena kan takut dia tahu suaminya amin diceraiin gitu loh. Allah. Saya ini kalau suaminya nonton kajian ini, maka kemudian ini perempuan dia harus kemudian nggak ada talak dengan suami yang kedua. Kenapa? Karena nggak ada pernikahan. Bertaubat kepada Allah. Taubat nasuha. Karena dosa zina ini termasuk dosa yang akbar kaba'ir, fahisyah. Statusnya dia berzina, punya anak, anaknya hamil. Maksudnya anak di luar nikah. Nah ini Pak Ustaz, sekarang ini anaknya perempuan Pak. Anaknya boleh umur tuh. Punya anak dia, jadi anak suaminya nggak tahu kan. Jadi boleh umur, karena kalau nggak punya anak perempuan, jadi punya anak laki dua, tapi itu Pak. Berarti dia bohong kepada suami. Padahal anak dia Pak,
Minta kepada istrinya bertobat kepada Allah. Kok jadi tahu ya? Nemnung nggak nemnung? Sertifikat nikah. Nikah. Jadi bertobat, suruh bertobat begini. Gimana cara tobatnya? Masya Allah. Kadang hal-hal kayak Kalau terus terang berat. hancur itu. Ya kan? Kalau dia terus terang Zaman Nabi suaminya nggak ada hancur. kayak gini. Zaman Nabi nggak ada begini kan? Melewati batas sih. Kasusnya unik sekali. Dia diam-diam, ini kan nanti lari-larinya ke status anak gitu. Pasti. Dia bilang anak angkat, padahal ini anak kandung dia. Nanti status ini anak besok-besok nikah itu ayah biologisnya itu nggak boleh ngasih wali ke dia. Makanya konsekuensi dari zina ini itu akan muncul mudarat lain. Jadi konsekuensi zina ini itu muncul kemudaratan yang lain, dan itu kalau dia tidak bertobat kepada Allah, jadi dosa ini berbekas, Pak. Makanya kita tuh kan bertaubat, istighfar, mohon maghfirah. Maghfirah itu sama kayak ighfar, pelindung kepala, agar kita tuh tidak terluka dengan dosa-dosa tersebut. Suruh bertaubat maunya. Ini cukup ini, insyaallah. Langsung saya jawab dulu pertanyaan pertama. Boleh nggak kita mendoakan orang lain hartanya dibinasakan? Para nabi, zaman nabi itu kan semenjak zamannya Nabi Nuh itu diturunkan azab, banjir. Zamannya Nabi Soleh diturunkan azab.